Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Lutfi Rahman dari kelas 2A Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi mengenai inverse matrik menggunakan OBE. Nah, jika dulu teman-teman mungkin di SMA telah dipelajari menentukan suatu inverse matrik menggunakan adjoint, di sini saya akan menjelaskan menentukan inverse matrik menggunakan OBE. Nah, sebelum itu saya akan mengingatkan lagi bahwa inverse matrik itu maksudnya adalah kebalikan dari suatu matriks. Jadi inverse matrik itu adalah kebalikan dari matrik awalnya. Nah, di sini inverse matrik yang akan saya jelaskan yaitu menggunakan metode OBE. Nah, metode OBE ini adalah metode operasi barisan elementer. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan. Di sini, untuk menentukan inverse dari suatu matriks dengan menggunakan OBE itu ada formula atau rumusnya, di mana A sendiri ini adalah suatu matriks yang akan diinverskan, kemudian digaris dengan I. I ini adalah matriks identitas. Nantinya, setelah dioperasikan menggunakan operasi baris elementer, hasilnya akan berubah menjadi seperti ini, di mana I ini matrik identitasnya nanti akan berada di sebelah kiri, sedangkan A-nya berubah menjadi A inverse atau A pangkat min 1 berada di sebelah kanan. Nah, untuk matrik identitas itu sendiri mempunyai tetapan, di mana tetapannya itu seperti ini, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, angka satunya ini membentuk diagonal, dan ini yang disebut dengan matrik identitas. Jadi, di setiap baris itu terdapat unsur angka 1. Selanjutnya, metode atau cara yang digunakan dalam operasi baris elementer. Metode yang pertama yaitu pertukaran baris. Nah, kita kan tahu kalau di matriks itu terdapat baris dan kolom. Nah, terdapat beberapa baris dan beberapa kolom. Nah, kita tuh dapat menukarkan baris pertama dengan baris kedua atau baris kedua ditukarkan dengan baris ketiga. Dan yang kedua itu adalah metode dengan cara perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Jadi, kita itu bisa mengalikan suatu baris dengan konstanta tak nol. Misalnya seperti angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol, seperti butir 2 dengan baris yang lain. Nah, maksudnya itu kita bisa menjumlahkan hasil perkalian ini, metode yang nomor 2 ini, nanti hasilnya itu bisa kita jumlahkan dengan baris yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja menuju ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal di mana kita disuruh untuk menentukan inverse matrik dengan menggunakan OBE. Di sini ada matrik E yang mempunyai nilai 3, min 2, 0, 0, 1, 0, min 4, 4, 1. Tadi kan sudah diberitahu kalau formula menentukan matrik menggunakan OBE itu seperti ini. E garis matrik identitas, nantinya hasilnya akan menjadi seperti ini, di mana I-nya berada di sebelah kiri dan E berubah menjadi matrik inverse yang berada di sebelah kanan. Nah, di sini saya punya tips untuk menyelesaikan inverse matrik menggunakan OBE yang berada di sebelah kanan atas. Langsung saja. Nah, tadi kan nilai dari matrik E ini adalah 3, min 2, 0, 0, 1, 0, min 4, 4, 1. Dan digaris kemudian dikalikan dengan matrik identitas. Tadi kan rumus atau tetapan dari matrik identitas itu sendiri adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, membentuk diagonal. Satunya itu membentuk diagonal. Dan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengikuti tips yang ada di sebelah kanan atas ini. Yaitu, di sini kan ada huruf ya, di samping angkanya ini ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu kita ikuti saja urutan dari huruf ini. Nah, di sini kan huruf A. Berarti kita harus menyelesaikan atau merubah bagian yang A pada matrik E ini menjadi angka 1. Di mana di sini bagian A pada matrik E di sini adalah nilainya adalah angka 3. Sedangkan di sini harus dirubah menjadi angka 1. Oleh karena itu kita selesaikan baris yang pertama ini. Kan angka 3 ini berada di baris pertama. Nah, baris pertama ini semuanya itu nanti kita kalikan atau operasikan dengan rumus ini. B sama dengan min 1 dikali B3 dikurangi B1. Nah, kita itu bisa, tadi kan ada 3 metode atau cara dalam menyelesaikan OBE itu. Yang pertama adalah pertukaran baris, yang kedua adalah perkalian, dan yang ketiga adalah penjumlahan suatu baris. Karena di sini tidak ada angka 1 yang lurus dengan angka 3 ini, jadi tidak mungkin kita menukarkan baris yang pertama dengan baris yang kedua atau yang ketiga, karena tidak ada angka 1. Jadi metode yang pertama itu tidak berlaku. Dan kemudian metode yang kedua tadi adalah menggunakan perkalian. Nah, tidak berlaku juga, karena angka berapa yang dikalikan 3 itu hasilnya akan menjadi 1. Kan tidak bisa ya. Masa 3 dikalikan 2, gak mungkin kan hasilnya 1. Oleh karena itu kita menjumlahkan saja angka 3 ini dengan kelipatan 3. Kemudian dikurangi B1. B1-nya sendiri adalah 3. Jadi nanti itu 3 ini dikalikan dengan min 1. Min 1, B3-nya itu kan min 4. Jadi min 1 dikalikan min 4. Itu kan kalau min ketemu min menjadi plus, menjadi 4. Kemudian dikurangi B1, maksudnya dikurangi B1 ini, B1-nya kan nilainya 3. Jadi 4 dikurangi min 3 itu hasilnya 1. Dan itu angka yang kita inginkan kan, berarti formula ini sudah tepat. Dan kita juga yang di samping angka 3 ini kita operasikan juga dengan rumus B1 ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Hasilnya yaitu 1, min 2, min 1, min 1, 0, min 1. Dan kemudian untuk baris yang kedua ini tidak usah kita operasikan atau kita kali atau jumlahkan dengan B1 ini. Karena baris kedua dan ketiga ini kita tulis tetap saja, tidak perlu dioperasikan. Hanya baris yang pertama yang kita rubah. Baris yang kedua dan yang ketiga itu tetap 0, 1, 0, 0, 1, 0, min 4, 4, 1, 0, 0, 1. Dan kemudian yang kedua yaitu
kita lihat lagi tipsnya. Di sini kan yang harus dirubah adalah bagian B, baris kedua kolom pertama, dimana B ini nilainya harus 0. Di sini bagian B nya sudah 0, jadi kita lewati. Kemudian yang angka ketiga adalah yang C. Yang C ini harus membentuk nilai 0. Di sini bagian C nya bernilai min 4, jadi kita rubah min 4 ini menjadi 0. Nah, untuk merubah min 4 menjadi 0, maka kita harus mengalihkan ini. Di sini kan di baris pertama ada angka 1, jadi kita kalikan 4, dikalikan baris pertama yaitu 1, kemudian dikurangi dengan baris ketiga yaitu min 4. Jadi nantinya akan menjadi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, seperti ini hasilnya. Akan menjadi min 4 ini akan berubah menjadi 0, dan 4 ini 4 yang dan 4 ini yang di samping min 4 ini akan menjadi min 4, kemudian 1 berubah menjadi min 3, 0 berubah menjadi min 4, 0 berubah menjadi 0, dan 1 berubah menjadi min 3. Langkah selanjutnya yaitu kita harus merubah yang D ini, dimana D ini harus bernilai 1. Di sini bagian D pada matrik E itu nilainya sudah 1, jadi kita lompati. Jadi teman-teman, kalau nilainya udah sama dengan yang ada di tips ini, kita itu langsung lompati. Jadi D nya tadi kan sudah sama, kita langsung ke E. E ini adalah 0 kan, nilainya harus 0. Jadi yang E itu harus berubah, bagian E nya harus berubah menjadi 0. Sedangkan di sini kan nilainya min 2. Jadi min 2 ini kita rubah menjadi 0 dengan menjumlahkannya dengan B1. Sebelumnya kita kalikan 2, B2 kan ada 1. Jadi 1 ini dikalikan dengan 2, kemudian dikurangi dengan min 2 ini. Nanti hasilnya akan menjadi 0. Nah, seperti ini hasilnya kan 0. Jadi baris pertamanya saja yang dirubah. Baris yang kedua sama yang ketiga itu tetap ditulis tetap. Ini min 2 berubah jadi 0, satunya kan tetap 1. Yang 1 berubah menjadi 1, min 1 berubah menjadi min 1 tetap ya. 0 berubah menjadi 2, min 1 tetap jadi min 1. Dan selanjutnya yaitu langkah yang selanjutnya yaitu merubah ini bagian F menjadi 0. Di sini F-nya adalah min 4. Jadi min 4 dikalikan dengan berapa atau dijumlahkan dengan baris apa agar bisa menjadi 0. Di sini saya kalikan 4 dikali dengan B2 karena di atas min 4 ini adalah 1. Jadi saya kalikan 4 dengan B2 ya. Yaitu di atasnya min 4 ini kan angkanya 1. Jadi 4 dikali 1 kan 4, kemudian dikurangi dengan B3. B3 sendiri kan di sini min 4. Jadi nantinya 4 dikurangi 4 akan menghasilkan 0. Nah, jadi ini kita perkaliannya itu semua yang ada di baris ketiga ini, mulai dari 0 ini, min 4, min 3, min 4, 0, min 3 itu dioperasikan atau dijumlahkan dengan rumus ini B3. Misal nih, 0, ini kan 0 ada di baris ketiga. Jadi kita tulis dulu 4-nya, kemudian B2 di sini kan, B2-nya ini yang pertama di baris kedua, kolom pertama kan angkanya 0, 4 dikali 0 ya, hasilnya kan 0, kemudian ditambah dengan 0, akan tetap 0. Kemudian ini, begitu pula dengan yang selanjutnya, kolom selanjutnya, 4 dikali B2, B2 di sini adalah 1, ditambah plus ketemu min menjadi min, kemudian 4 dikurangi 4 akan menjadi 0 juga. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya adalah merubah bagian yang G. G ini kita rubah menjadi angka 1. Di sini G sendiri angkanya adalah min 3. Jadi G ini kita rubah menjadi menjadi angka 1. Jadi, untuk merubah min 3 menjadi 1, kita itu harus mengalihkan dengan kita menggunakan metode yang kedua, yaitu mengalihkan suatu baris dengan kosakata 0. Di mana saya di sini mengalihkan min 3 ini dengan 1/3. Mengalihkan dengan min 1/3. Karena di sini min, maka di sini pengalihannya juga min, maka nantinya menjadi plus 1. Nah, ini akan menjadi 1 plus 1. Begitu pula dengan baris samping kanan samping kiri dari min 3 ini kita kalikan dengan min 1/3. 0 dikali min 1/3 0, 0 dikali min 1/3 juga 0, min 3 dikalikan min 1/3 1, min 4 dikalikan min 1/3 menjadi 4/3 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu kita merubah merubah bagian yang karena yang H ini karena kan yang H sudah bernilai 0, jadi kita lompati langsung ke yang I. Bagian I di sini masih bernilai min 1, sedangkan di tips ini harus berubah menjadi 0. Jadi kita rubah min 1 ini menjadi 0 dengan cara menjumlahkan B1 plus B3. Nah, di sini 1 ditambahkan dengan 0. B1 di sini nilainya 1, B3-nya 0, jadi tetap menjadi 1 hasilnya. Kemudian di sini B1-nya 0 ditambah 3, nilainya sama-sama 0 dijumlahkan menjadi 0. Kemudian min 1 ditambahkan dengan B3 yaitu 1, hasilnya akan 0 karena punya hutang 1 ditambah 1 hasilnya habiskan 0. Dan seterusnya baris di kanannya dikalikan atau dioperasikan dengan rumus atau formula B1 ini. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Sehingga matrik itu memiliki inverse matrik. Karena kan tadi berdasarkan rumus dari inverse matrik menggunakan OBE kan syaratnya itu I apabila dikalikan sebuah matrik dikalikan dengan matrik I itu akan menjadi seperti ini. Matrik identitasnya akan berada pada sebelah kiri dan inverse matriknya sendiri berada di sebelah kanan. Nah, cukup sekian. Terima kasih penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.